gitu belajarnya masih semangat ya. Iya dong. Oke, kalau gitu kita mulai. Oke. Wah, ada yang masih tanggal 3, berarti masih lama banget ya. Oke, Kak Ali boleh dipimpin dalam doa. Iya. Sebelum mulai ajaran-ajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Oke, berarti ada beberapa yang belum selesai belum mulai, ada yang sudah selesai ya. Nggak apa-apa yang udah selesai, belajar itu nggak harus buat ujian ya teman-teman. Jadi meskipun ujiannya udah selesai, nggak apa-apa kita lanjutin belajarnya hari ini. Oke, hari ini kita belajar matematika lagi. Nggak tahu kenapa kedapatan jadwal matematika untuk kesekian kalinya. Sebentar ya. Oke. Kita mulai dari nomor 1 kali ya. Kali boleh langsung kali. Sebentar aku masih loading. Oh, masih itu. Mana aja deh, Cok. Hah? Teman-teman udah masuk belum di teman-teman yang lain? Udah, Kak. Udah ada, Kak. Udah, Kak. Nanti kalau gitu di skip aja. Nomor 1 perlu dibahas apa langsung ke soal yang berikutnya aja? Oke, kalau nggak ada jawaban kita bahas ya. Oke, urutannya kalau ada yang dikurung dulu, kalau nggak ada kali atau bagi. Karena ini ada dua-duanya, kita ambil dari yang paling kiri. Artinya ini dulu, 48 dibagi min 8. Nah, 48 dibagi, min 48 dibagi min 8. Berarti kan positif ya. Min dibagi min 10, tambah 6 kali 3, tambah 14. Ada plus, ada min, ada kali lagi. Kalinya dulu, min 10 tambah 18 tambah 14. Artinya ini tambah ini jadi 8, tambah 14 jadi 20. Ngerti? Ngerti, Kak. Oke, langsung next ya kalau nggak ada pertanyaan. Budi meminjam uang di sebuah bank dengan suku bunga 15% dalam setahun. Budi ingin meminjam selama 8 bulan. Setelah dihitung, Budi harus mengangsur sebanyak 275.000 per bulan. Maka uang yang dipinjam Budi adalah, nah gini. Ini kita kali dulu. Karena kan dia ingin meminjam selama 8 bulan ya. Berarti 275.000 dikali 8. Berapa? 2.200.000 ya. 2.200.000. Nah, tapi ini udah include dengan bunga. Ini sudah termasuk suku bunga. Pertanyaannya kan uang yang dipinjam Budi. Ya dong? Nah, sekarang kita pakai perbandingan persentase. Kalau dia 15% itu 12 bulan, maka 8 bulan dia berapa persen? Kan gitu ya. Nah, kita hitung aja. Oke, itu 15 bagi 12, ini 5, sini 4 ya. Berarti ini 10 ya. Artinya
bunga dalam waktu 8 bulan ini 10%. Nah, ini kan sudah termasuk suku bunga nih, si 2.200.000. Artinya cara menghitungnya adalah 100% ditambah suku bunga dikali jumlah angsuran. Sorry. Terbalik. Jumlah angsuran dibagi dengan %, ditambah 10%. Benar nggak? Ya. Nah. Benar. Caranya gini. Jumlah angsuran dibagi dengan 100% ditambah 10%. Kenapa dibagi dengan 100% ditambah 10%? 100% ini kan utuh, 1. Ya kan? Berarti semua jumlah pinjamannya. Gitu. Kalau si 10% ini jumlah suku bunganya. Jadi dia harus ditambah jumlah pinjaman ditambah jumlah suku bunga. Nah, berarti jawabannya 2.200.000 dikali dengan 100 per 110. Ini sini coret 2, artinya jumlah pinjamannya adalah 2 juta. Berarti Kak, yang 10 itu dapatnya gimana? Yang mana? Yang 10 yang ini? Iya, Kak. Oke, kita ulangi lagi ya. Dia 15% itu setahun. Setahun itu kan 12 bulan ya, teman-teman ya? Iya. Ya. Nah, ini sekarang dia cuma minjem maunya cuma 8 bulan. Nah, sama dengan titik-titik persen per 8. Ini pakai perbandingan aja. Kali silang boleh biar gampang. Kita bikin kali silang aja ya. Kita bikin kali silang. Ini 15% per 12 sama dengan titik-titik persen per 8. Berarti tinggal 15% kali 8 sama dengan 12 kali A persen. Nah, ini kan 120. Ini supaya 120, maka nilai A-nya adalah 10. Ngerti nggak? Pakai perbandingan. Ngerti, Kak. Kali silang, ngerti ya? Ada pertanyaan masih? Atau Ngerti, cukup? Kak. Kita Lanjut, next. Oke, next. Sekali. Boleh nomor 3. Boleh di allow annotate. Oh ya, sorry. Oke, Li. Boleh. Oke. Tadi kayaknya ada yang ngomong deh. Sasa. Oh iya, Kak. Itu emang rumusnya, Kakak, yang 2.200.000 bagi 100 tambah 10 itu. Memang kan ngitungnya kan sebenarnya kan gini, 100 ditambah sekian persen dikali dengan jumlah pinjaman sama dengan seluruhnya gitu. Gini, contoh kita balik ya. Kalau misalkan dia minjem 2 juta. Kita contoh, dia minjem 2 juta. Bunganya 10%. Cara ngitungnya kan 100 ditambah 10 dikali 2 juta gitu ya. Iya kan? Sama dengan 2.200.000 gitu. Nah, sekarang kita balik. Kalau kita mau mencari ini pindah ruas ke sini kan jadi dibagi, bener nggak? Oke, Oh iya. ngerti? Kalau belum dijelasin ulang. Paham, Kak. Oke. Terima kasih, Kak.
Terima kasih kembali. Yuk, next. Boleh ke nomor selanjutnya ya. Nomor 3, ini caranya dengan menyederhanakan akar. Sebentar. Akar 18 itu berapa kali berapa? 9 kali 2 ditambah akar 80 itu 16 kali 5 tambah 2 akar 2. Ini dikeluarin jadi 3 akar 2 ditambah 4 akar 5 tambah 2 akar 2. Jadi hasilnya karena ini sama-sama akar 2, bisa ditambahin jadi 5 akar 2 ditambah 4 akar 5. Jadi hasilnya yang C. Udah paham kan semua? Paham, Kak. Oke, lanjut kali. Lagi. 81 itu paling sederhananya berapa pangkat berapa sih? 9 pangkat 9 pangkat 9 pangkat 2 4. 9 pangkat Nah, ya 3 pangkat 4 3 pangkat 4. kali 2/4. Nah, 512 itu kalau paling sederhananya berapa? 8 pangkat 3. Ada lagi yang paling sederhana? 2 pangkat berapa, ayo? 2 pangkat 9. Ya, 2 pangkat 9. Oh ya, 32. 32 itu berapa? Paling sederhananya. 2 pangkat 2 5. pangkat 5. pangkat Ya. 5. 2 pangkat 5. Karena ini dikali, bisa dicoret. Jadinya 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 dikurang 2. Ini 9 tambah 8 dikurang 2. Jadinya 15. Ngerti kan Gimana semuanya? ngerti? Seperti Kak. Oke. Jadi pembahasannya ditulis ya. Kita next dulu ke nomor berikutnya. Nomor 5. Pola ke-9. Pola ke-9 dari 2, 6, 12, 20. Ada 2 cara. Kalau mau nguli atau satu-satu boleh dicoba-coba. Tapi ini kita hitung dulu. 2 ke 6. Ini tambah berapa? Tambah Salah tambah. 4. Ini ke sini. 6. Tambah 8. Ini pola bertingkat ya. Berarti tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, dengan 10, tambah 12, tambah 14, berarti 30, 42, 68, tambah 16, berapa nih? 84, tambah 18, 102, ada yang salah nih. Nah ini, sorry. Ini masih tambah 14. Ini ke sini berarti 56. Ini ke sini 82. Ini ke sini 100 ya. Yuk. Sorry, 90. Jawabannya B. Ini kalau mau pakai cara yang ngulik. Cara satu-satu. Nah, gimana caranya kalau pakai rumus? Ada yang tahu gimana caranya rumus UN bertingkat? Ada yang tahu? A 110. Ayo, kenapa aku nemunya B 90? Ada yang tahu nggak gimana caranya mencari rumus barisan bertingkat?
Pernah dipelajarin nggak? Coba nih, kita lihat di chat. UN sama dengan, oke. UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Dengan A ini apa? 2. Pertama. 2 ini, 2 yang ini. Sorry. Atau 2 yang atas apa bawah? Yang paling Yang bawah. atas. Yang atas. Oke, A-nya suku pertama. B ini apa? Bedanya. Beda tingkat Tingkatan. tingkat 1 ya. Yang C ini beda tingkat 2, benar nggak? Benar apa salah? Halo, benar apa salah? Kurang tahu, Kak. Tadi yang jawab AN kuadrat C, coba. Nadia, bener nggak ini kayak gini? Ada yang bisa jawab nggak? Gimana sih rumus dari pola barisan bertingkat? Oke. UN sama dengan Yang C itu 0 bukan, Kak? Hah? Yang C itu 0 bukan? Kenapa 0? Ayo. Coba kita uji kalau ini benar apa enggak. Kita bikin coba U3 sama dengan 2 dikali 3 kuadrat. Jadi udah 18 ya. Tambah BN 4 kali 3 tambah 2. 2 dikali 9 tambah 12 tambah 2. Udah 32. Salah berarti ya. Kalau aku nggak biasa pakai rumus ini memang. Biasanya pakai rumus yang panjang. Nah, tadi ada yang ngomong AN kuadrat plus BN plus C. Itu ada yang ngerti apa enggak? Kalau rumus aslinya kayak gini sebenarnya. Yang mencari, ini. Yang mencari A-nya 2A nggak sih, Kak? UN sama dengan A plus NB. Kak, kalau aku di sekolah diajarinnya ada geometri, ada aritmatika. Itu bedanya apa, Kak? Sama-sama UN. Oh iya, nanti ya. Rumus bertingkat 2 kalau aku biasanya kayak gini. A plus B dikali N-1 plus C kali setengah kali N-1 kali N-2. Rumusnya gini. Kalau ini udah tinggal lihat dari sini. A ditambah bedanya berapa? 4 dikali N-1 ditambah 2 dikali setengah kali N-1 kali N-2. Gitu. Jadi kalau ditanya U9, kalau U9 sama dengan 2 ditambah 4 kali 8 ditambah 2 dikali setengah dikali 8 dikali 7. 2 ditambah 32 tambah 56. Jawabannya 90. Ngerti? Ngerti nggak? kurang, Kak. Oke. Kita ulang ya. A itu yang ini. B itu yang ini. C itu yang ini. Tinggal dimasukin A ditambah BN-1 ditambah C dikali setengah kali N-1 kali N-2. Itu rumusnya. Untuk bilangan bertingkat.
Sebenarnya kan kalau bilangan biasa kan ini dong ya. A plus N min 1B, ya kan? Anip, ada yang ngomong gitu. Kalau bertingkat ditambah ini nih. C dikali setengah, dikali N min 1 kali N min 2, gitu. Aku diajarinnya cuma UN sama dengan A plus N min 1B. Beda ya? Beda. Itu kalau untuk bilangan aritmatika. Kalau bilangan aritmatika, itu dia hanya bertingkat 1. 2, 4, 6, 8. Nah, ini kan plus 2, plus 2, plus 2. Gitu. Kalau ini bilangan bertingkat. Gitu. Sebenarnya ini caranya cepat. Cuma rumusnya aja yang panjang. Tinggal hafalin aritmatika ditambah setengah C N min 1 N min 2. Sebenarnya gitu aja. Tinggal dimasukin ke angka-angkanya. Udah ngerti sejauh ini? Dapat nilai N-nya dari mana, Kak? Ini pertanyaannya. Kan pola ke-9, berarti N-nya sama dengan 9. Sama kayak aritmatika. Pola ke-8, berarti kan U8. Mana masih ada pertanyaan nggak nih? Udah, Kak. Oke, kita next ya. Next, Li. Ali? Pak Wawan mempunyai aluminium 8,5 meter, kemudian membeli lagi 1/4 meter. Setelah itu, aluminium tersebut dipakai sebanyak 7/2/3 meter. Sisa aluminium Pak Wawan adalah, jadi ini ditambah ini, kurang ini. Karena ini masih campuran, kita bikin pecahan biasa dulu. Ini 17/2 ditambah, ini berapa? 5/4. Dikurang 7/2/3 itu berapa? 23/3. Disamain. Penyebutnya berapa? Biar semuanya sama. 12. 12 dibagi 2, 6. 6 kali 17 berapa? 34. Ya. 6 kali 17. 102. 102. 2. 2 ditambah 12 bagi 4 kali 5. 15. 12 bagi 3, 4. 4 dikali 2, 3. 92. 92 ya. 92. Ini 117 dikurang 92. 87. Ya. 117 dikurang 92. Ya, 25/12. Dijadiin pecahan campuran lagi. Yang B. 21/12. Ya, 21/12. Iya, benar. Oke, gampang lah ya. Ada yang nggak paham? Paham. Oke. Oke. Nanti caranya ditulis nanti ya. Ya. Ada lagi nih. Kalau untuk yang ini ada lagi cara supaya ngerjainnya cepat. Nggak lama-lama. Gini caranya. Ambil aja dulu yang bilangan yang gede-gedenya. Kelompoknya 8. Membeli lagi berarti ditambah. Terpakai berarti dikurang. Kan? Nah, baru yang pecahannya setengah. Ditambah 1/4. Dikurang 2/3. Nah, yang ini 2 kan? 8 tambah 1 kurang 7, 2. Nah, kita ngerjain yang ini. Jadiin ke pecahan baru. 6 tambah 3 dikurang 8. 1/12. Selesai. Ngerti? Ngerti, Kak. Ini cara yang cepat. Dihapus ya, biar karena teman-teman yang nggak ikut nanti kebingungan ini maksudnya gimana. Nanti yang ditulis di penyelesaian cara yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sesuai esai. Kalau esai kayak gitu nilainya dikurang.
Untuk nomor 7 kayaknya kita skip kali ya. Karena ini sama, barisan bertingkat juga. Kayak tadi. Kak, kalau barisan bertingkat 3 bagaimana? Ada soalnya, Kak? Ada, soalnya ada. Tapi kayaknya untuk setingkat SMP itu belum keluar. Itu nanti aja. Kalau memang misalkan udah waktunya dipelajari gitu. Ada rumusnya barisan bertingkat 3. Nanti dia berarti 2 terus 6 juga bisa gitu. Nanti bisa dibikin polanya. Ini nomor 7 di skip aja karena udah kita pelajarin tadi di soal nomor 5. Gitu. Ya. Untuk soal nomor berapa sekarang? 8. Ini mah gampang banget ya. 5 dikali 2 min X ditambah 3 kali X plus 5. Berarti 10 min 5X ditambah 3X plus 15. Berarti min 2X plus 20. Berarti ya. Berarti. Mau di next apa mau jelaskan ulang? Next. Next. Oke, silakan Ali. Perbandingan uang Badu, Cika, dan Reina 6:5:7. Selisih uang Cika dan Reina 120.000. Jumlah uang mereka berarti Badu banding Cika banding Reina 6:5:7. Nah, perbandingan Cika dan Reina 120.000. Ini sama ini selisihnya kan 2 perbandingannya. 120.000. Nah, jumlah uang mereka itu berapa? 6 tambah 5 tambah 7, 18. 18 per 2 dikali 120.000. 1.080.000. Kayaknya banyak. Ada yang kurang paham? Gampang ya, sederhana banget ya. Ngerti nggak gimana? Kenapa ini bisa kayak gitu? Ngerti, Kak. Ini sebenarnya asalnya juga perbandingan kayak tadi. Kalau 2 dia 120.000. Kalau 18 dia berapa? Kan gitu. Nah, tinggal kali silang. 18 kali 120.000 sama dengan 2X. 2-nya dipindahin lagi gitu. Jadi sebenarnya konsep perbandingan itu kali silang aja. Gitu. Oke, kita next ke nomor 10. Kita next ke nomor 10. Ini gampang. Enggak kali pelangi ya. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, kali ini. Yuk, kerjain. Siapa yang bisa? Jawabannya apa? C. Oke, benar. Nih, cara ngerjainnya biar cepet. Nggak usah berkali-kali ngerjain, nggak usah dikali-kali semua. Lihat, ini kan depannya sama ya? Bener nggak? Iya. Belakangnya sama ya? Iya. Udah tinggal uji tengahnya aja. Cara uji tengahnya, yang X ini dikali sama yang polos dikali sama yang X. 2X kali 5 berapa? 10x. 5 kali X? 2X. Min Plus 8X. Udah, ketemu jawabannya. Jadi yang ini sama yang ini karena udah sama, nggak usah dihiraukan. Tinggal uji yang tengah aja. Ngerti? Ngerti, Kak. Oke, kita next ke nomor 11. Ini nomor 11. Ada tulisannya ini, lupa dihapus. Kemarin ngambil soal. Anggap aja nggak ada ya ini ya. Ini relasinya yang benar yang kurang dari. Kenapa kurang dari? Karena 2 kurang dari 3 benar, 2 kurang dari 4 benar, 2 kurang dari 5 benar, 2 kurang dari 7 benar, 5 kurang dari 7 benar, 6 kurang dari 7 benar. Ya, yuk, jangan dicoret-coret yuk.
Oke. Next, silahkan Ali nomor 12. Ali, disconnect dah. Alivia. Belum di-unmute nih. Maaf. Keliling itu rumusnya apa sih? 2 kali panjang tambah lebar. Ini panjangnya. 2 kali 2x plus 5 kali 2 lebarnya. Tidak lebih dari 90. Udah deh dicari. 6x tidak lebih dari, ini pindahin ke kanan. Bentar, kok hilang? Oh, 60. Jadi x-nya tidak lebih dari 10. Sekarang yang ditanya panjang. Panjangnya 2x plus 5. Tinggal masukin aja. 12 jawabannya. Cek, ayo kita lihat. 10 tambah 5. Tidak lebih dari berapa? 25. Jadi jawabannya yang A. Kurang paham, Kak. Oke, kurang paham. Ya, hapus dulu kali ya. Oke. Baru dijelasin ulang. Nah, boleh Li, silakan. Di sini dibilang kelilingnya tidak lebih dari 90. Kelilingnya itu tidak lebih dari 90. Tandanya kayak gini kan ya? Kalau misalnya tidak kurang dari, kayak gini. Paham kan? Tidak lebih itu berarti kurang dari sama dengan. Iya. Karena kalau tidak lebih, 90 masih boleh. Gitu. Jadi kurang dari sama dengan. Ini soalnya soal-soal susah hari ini yang dibahas. Yuk, next. Nah, sekarang kita cari X-nya biar nyari panjangnya ini. Nah, rumus keliling itu kan 2 panjang tambah 2 lebar. 5 tambah 2 kali lebarnya. Tidak lebih dari 90. Tinggal dikaliin. 2x tambah 20. Berarti ini 6x. Ini 30. Dipindahin ke kanan. 60. Jadi X-nya tidak lebih dari 10. Nah, karena hanya panjang, berarti 2X. Panjang itu kan masih yang ini ya. X itu kan masih nilai X. Panjang itu kan yang ini. Ya. 10 tambah 5. Tidak lebih dari berapa? 25. Kenapa tandanya ini? Karena mungkin nggak kalau kayak gini. Sedangkan panjangnya itu nggak lebih dari 90. Masa panjangnya itu tidak kurang dari 25? Masuk logika nggak? Masuk, Kak. Nanti kalau panjangnya biar 25 nanti nggak mau mencukupi gitu. Nah, bisa aja kurang dari 25. Hasilnya nanti bakalan kurang dari 90 juga. Tapi kalau misalnya panjangnya lebih dari 25, nanti hasil kelilingnya bakalan lebih dari 90. Betul. Ngerti? Ngerti, Kak. Berarti Oke. Dan next ya ke soal berikutnya ya. Next, ini soal yang nomor 13 ini gampang. Diketahui fx sama dengan ax plus b jika f4 sama dengan 27. F4 sama dengan 27.
F7 sama dengan 42. Nah, gimana caranya? Tinggal kita masukkan oleh X ke AX plus B. Berarti ini 4A ditambah B sama dengan 27. Yang ini 7A ditambah B sama dengan 42. Karena ada yang sama, tinggal kita kurang. 4 kurang 7. 3. 4 min 3. Teliti ya. Min 3. 27 kurang 42. Min 15. 15. Ini nilai A sama dengan 5. 5. 5. Kita masukkan lagi. 4 kali 5 tambah B sama dengan 27. Maka 20 ditambah B sama dengan 27. Maka nilai B sama dengan 7. Sehingga nilai dari F13 berapa? 13 dikali 5 ditambah 7. Iya. 13 dikali 5 ditambah 7. Sama dengan 70. Ngerti? Ngerti? Ya, Oke. Kita kerjain lagi nomor 14. Gradien garis yang sejajar dengan garis PQ. Kalau garisnya sejajar itu artinya gradiennya sama atau dikali sama dengan min 1 atau gimana? sama. Sama. Nah, ini pertanyaannya. Kak, kalau gini ngukurnya gimana? Nah, sebenarnya tinggal dari P ke Q aja. Dari P ke Q berapa ini? 2 ya? Benar? 2. Bawah 6. gradien itu X per Y atau Y per X? Y per X. Y. Nah, Y per Y X. per X. Y per X atau X per Y? Ayo. X per Y, Y Kak. per X. Y per X. Min X per Y. Y per X. Y per X. Ayo, beda-beda. Y per X atau min X per Y atau X per Y? Y per X. Y Y per X. Oke. Y per X ya? Ya, Kak. Y per X. Nah, Y ini kan berarti P ke Q ini turun ya? Iya. Kalau turun itu negatif atau positif? Negatif. Nah, berarti negatif berapa? Negatif 6. Per tekanan itu positif apa negatif? Positif. Positif. Berarti min di. Enggak. Tapi untuk soal ini bisa lebih cepat. Untuk soal ini istimewa. Kalau di dalam garis kayak gini ada yang memotong sumbu X dan Y, kita lihatnya dari situ aja, nggak usah dari atas. Karena ini ke sini sama ini ke sini pasti sama. Dengan catatan dia harus memotong sumbu X dan sumbu Y. Ini kan pas di tengah-tengah ya. Nah, artinya ini dia ke samping berapa? 1 ke bawah berapa? Tinggal min 3 per 1. 3. Gitu. Ngerti? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Next, Ali 15. Belum di-unmute, Li. Maaf. A-nya itu bilangan ganjil kurang dari 15. Berarti berapa aja nih? 1, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 9, 11, 13. 15 ikutan nggak? Enggak. Enggak. B, bilangan prima lebih dari 2. Berapa aja tuh? 3, 3, 5, 5, 7, 7, 11. Iya, 9 nggak ikut ya. 11, 13. 11, 11. 17. 17 dan seterusnya. Karena dia sampai tahingga ya. Ya. Tentukan anggota A ini apa nih? Irisan. Irisan itu yang sama apa semuanya? Sama. Sama. Nah, yang sama. Berarti apa aja nih anggota yang ada di dua-duanya?
3, 5, 7, 11, 13, 14. 3, 5, 7, 11, 13. Jadi jawabannya B. Ya. Nah, udah paham semua lah ya? Atau ada yang masih kurang paham? Bilang aja. Benar, perlu. Paham. Nah, ini yang bikin soal baik ini. Sebenarnya nggak usah dikerjain gini juga udah pasti jawabannya B. Kenapa? Kan ini himpunan B apa? Bilangan prima lebih dari 2. Sedangkan di semua pilihan ada 9. 9 prima nggak? Enggak. Udah pasti B jawabannya. Nah, itu cara menghemat waktu gitu ya. Sebelum dikerjain lihat dulu pilihannya. Ini prima ada nggak? Ah, ini 9 ada semua. 9 ini bukan prima. Artinya jawabannya yang B. Ngerti? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Bisa, belum bisa. Next, Li. 16, Li. 16. Oke. Gradien garis yang tegak lurus dengan garis di samping. Tegak lurus itu gimana? Kalau dikalikan hasilnya -1. Gradiennya kalau dikalikan jadi hasilnya -1. 1. Nah, di sini diketahui 2 titik. Gimana tuh rumusnya? Min Y per X. Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Per X2 min X1. Terserah ini yang 2 yang mana, yang 1 yang mana. Sekarang coba yang 8. 8 kurang 0 berarti kurang min 6. Berarti 8 per 6. 4 per 3. Yang A. Kak, yang itu kan Oh iya, tidak lurus. maaf. Yang tegak lurus. Berarti kalau misalnya ini M1-nya 4 per 3, M2-nya berapa? Min 3/4. Itu ya, caranya tinggal balik, ganti tanda ya. Kalau bingung, gimana sih caranya 4 per 3 M? Nanti bingung bagi-baginya, tinggal ini dibalik, diganti tandanya. Ngerti? Ngerti? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Oke, sekarang kita ke nomor selanjutnya. Nomor 17. Pada gambar berikut garis K dan L berpotongan tegak lurus. Nah, Kak maaf motong, ini nanti dikasih nggak sekalian sama? Dikasih, kan sudah dikasih ya coret-coretannya ya. Kalau ada yang contoh kakak-kakaknya lupa ngasih, tagih aja. Kak minta coret-coretan yang tadi dong, gitu nanti pasti dikasih. Garis K memotong sumbu X di titik B. Koordinat titik B adalah sebelum kita ngerjain. Kalau dia memotong sumbu X, berarti nilai Y-nya gimana? 0. Pilihannya udah baik nih. Semua dikasih 0. Nah, ini agak tricky kerjanya. Garis K dan L berpotongan tegak lurus. Artinya Kalau M2 sama dengan -1. Nah, dari garis K dan L ini, baik silakan. Dari garis K dan L ini, yang kedua titiknya diketahui garis K atau garis L? L. Yang ini. Garis L. Nah, ini garis L ini. Garis L udah ketahuan 2 titik ya? Artinya kalau dia udah ketahuan titik, kita bisa menentukan Gradien. Berarti ML kita bikin. Gradien garis L sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. X2 min X1. Oke, berarti kita bikin yang atas, yang 2, yang bawah yang 1 ya. Berarti 6 dikurang 0. 0 dikurang 0 dikurang min 2. 0 dikurang min 2 sama dengan 6 per 6/2. 3/2. 3 ya. 3/1. Artinya MK sama dengan dibalik ganti tanda.
3 dibalik jadi 1/3. Ganti tanda jadi min 1/3. Nah, sekarang kita masukin. MK sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan min 1/3. Y2-nya berapa? Ini yang 2 tadi ya. Ini 2, ini 1, ini 1. Y2-nya berapa? 6. Y1-nya berapa? 0. Pasti 0 ya. Tahu. Karena kalau teman-teman masukin bilang nggak tahu dimasukin Y1, nanti di bawah X1 nggak tahu mau ngerjain yang mana. Nah, tapi karena ini pasti 0, karena dia memotong sumbu X, makanya langsung kita masukin jadi 0. X2-nya berapa? Dikurang negatif 2. Min 2. Dengan min 1/3. Jika diselesaikan, 6 per min X sama dengan min 1/3. Kali silang. X sama dengan 8. 18. 11. Yang A. Ngerti? Ngerti, Kak. Oke, kalau ngerti. Dan next, silahkan kali. Nomor 18. 18. Nilai X ditambah Y yang memenuhi persamaan 2X. Ini persamaannya adalah, berarti dia apa ini? Karena X ataupun Y-nya sama-sama belum diketahui. Disubstitusi, Kak, supaya tahu X. Substitusi dengan apa? Dengan Y-nya. Dieliminasi. Ya kan? Substitusi bisa, eliminasi bisa. Coba eliminasi dulu yuk. Nah, gitu kalau eliminasi gitu. Ya, jadi ini aku dipindahin X sama Y-nya dipindahin ke kiri semua, jadi X tambah Y sama dengan 5. Karena ini belum ada yang sama nih, jadi X ataupun Y-nya disamain dulu. Misalnya ini aku mau nge-eliminasi Y, berarti aku mau bikin dua-duanya jadi 3Y. Berarti yang ini aku kali 3. Jadi 9X tambah 3Y dengan 15. X tambah 3Y kurang 7, ini habis. 7X. X-nya sama dengan 1. Karena X udah ketahuan, ini bisa dicari. 3Y-nya ini pindahin ke kanan. 6Y-nya 2. Ditambah Y berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Ya. Gimana, ngerti? Ini substitusi dari sini ya. 2 kali 1 tambah 3Y. Ngerti nggak? Ini boleh, ini pakai cara eliminasi. Ada juga cara substitusi. Nanti di ini ya, cara substitusi. Nah, cara substitusi gimana sih? Nah, ini kan Y-nya udah ketahuan nih nilainya. Ya kan? Nilai Y sama dengan min 3X plus 5. Nah, tinggal kita masukin ke sini. Berarti 2X sama dengan min 3 dikali min 3X plus 5. Ditambah 8. Ditambah 8. Berarti 2X sama dengan 9X tambah min 15 tambah 8. Pindahin, berarti 15 dikurang 8 sama dengan 9X min 2X. 7 sama dengan 7X, maka 1 sama dengan X. Sama dong pasti hasilnya nanti. Nanti dengan substitusi lagi kita ketahui bahwa nilai Y sama dengan 2 ya tadi ya. Maka jawabannya 3. Ngerti? Ngerti, Kak. Ngerti. Ini caranya ditulis yang benar sama gitu. Cara eliminasi tadi. Bebas ya, boleh pakai eliminasi, boleh pakai substitusi. Yang mana yang lebih nyaman, yang boleh dipakai. Kalau aku jujur lebih suka pakai cara yang tadi Kak Ali jelasin, pakai eliminasi. Tapi itu pilihan, nggak ada yang salah. Dua-duanya pasti benar. Kita next.
ke soal nomor 19. Ada yang tahu ini ada istilahnya rumusnya rumus apa ini? Ada yang tahu? Kongruen kesebangunan, Kak. Kongruensi kesebangunan itu judul materinya. Ada yang pernah dengar istilah rumus air mancur? Belum. Belum. Kalau dulu di angkatan aku pada saat kelas 9, setiap ketemu soal ini pakai air mancur, Pak. Pasti semua gitu. Rumus air mancur gini. Ini ke sini. Ini ke sini. Satu. Ini ke sini. Ini 2. Ada lagi, ini ke sini, ini ke sini. Ada 3. Kita pelajari satu dulu. Yang ditanya panjang, yang ketahui. Intinya cari antara AD atau AC atau AB. Yang diketahui atau yang ditanya yang mana? Yang BD. Antara AC, AD atau AB. Yang diketahui atau ditanya yang mana? AC ya. Intinya ini dulu, yang 3 garis ini. Yang lain diabaikan dulu. Antara AC, AD, sama AB. Yang diketahui atau ditanya yang? AC. AC. Kalau AC, lihat. Mancurnya gini. Nah, mancurnya gitu dia. Intinya hafalin trik itu dulu. Nah, caranya gimana? Nah, AC kuadrat sama dengan yang dimancur ini. CD dikali kuadrat. CD kuadrat tambah BD kuadrat. Dikali BC. Bukan Pitagoras, kalau itu Pitagoras dong. Nah, dia gini. Kan tadi gini mancuran nih. Cus, habis itu. Cus. Nah, tinggal dikali. Yang ini dikali yang ini. Yang ini sama ini dikali sama yang ini. Nah, nilai CD itu berapa? 8. BC yang BC AC kan 10 kuadrat gitu ya. Ya kan? Maka 100 sama dengan 8 dikali BC. Maka BC sama dengan 100 dibagi 8, 12,5. berapa 100 dibagi 8? Berapa 100 dibagi 8? 12,5. Ini sampai sini 12,5. CD 8. Otomatis nilai BD berapa? 12,5 dikurang 3,5. berarti 3,5. 4,5 dong. Iya. Ngerti? Ngerti, Kak. Oke. Ini rumusnya inget ya. Pokoknya kalau dia dari sini, mancurnya ke sini sama ke sini. Itu. Kalau dia dari tengah, mancurnya ke kanan sama ke kiri. Kalau dari bawah ke bawah, sampai tengah sama ke bawah sampai atas. Gitu. Oke. Next. Ini yang hapus dulu nih checklistnya. Ini nomor 20. Kali silakan. Ini materi kesebangunan. Ya. Ini biar gampang gambar aku recreate aja. Jadi kayak gini. Oke, ini A. Ini E, ini B, ini D. Nah, yang kesebangunan itu apa aja sih? Nih, kan ED per CA sama dengan BE per ED BC. terus BC per BA. BC per BE. BC per BE. BE. BA. A dong. Nih, kan BE sebentar.
Ini BE per ED berarti BC per CA. Ya kan? Nah, sekarang yang diketahui itu AC-nya. Di sini 12, CE-nya 3, ED-nya 8. Berarti yang udah diketahui dua-duanya nih, berapa? ED sama CA. Pindahin sini aja. 8 per 12. Yang ditanya BE. Berarti berapa? BE-nya masih X ya. Mm-mm. Per ED-nya berapa? BE per ED. ED-nya kan diketahui tuh. Ya, BE Ya, berapa? berapa nilai BE-nya? BE per 8. 8. Sebentar. Atau biar lebih gampang aja deh, aku nemu. Bentar. ED per CA sama dengan berarti BE per ED atau BE per CA, BE per BC dong. BC. Ya, Ya, BE per BC. Bukan BE per ED. berarti BE per Ini kalau nggak salah 2 kali ngerjain. ya. Nah, BC itu kan dari sini ke sini. Nah, EC-nya udah diketahui dan BE-nya belum. Berarti BE plus 3. Ini BE per BC ya. Udah tinggal dikali silang. 12 BE sama dengan 8 BE tambah 24. Ini pindahin ke kiri jadi 4 BE sama dengan 24. BE-nya 6. Gitu. Jadi perbandingan yang dipakai ini kan sama-sama alas dibanding sama-sama tinggi. Gitu. Ngerti atau perlu diulang? Perlu diulang? Nggak usah. Mau? Enggak. Perbandingan yang tadi juga bisa sih. Yang tadi juga bisa, tapi kalau yang tadi 2 kali ngerjain nanti. Cara paling gampang yang tadi dijelasin. Yuk, kita next ke nomor 21. Nih, soalnya emang susah, karena ini kisi-kisi USBN angkatan kita dulu. Jadi nanti soal USBN, kalau misalkan tingkat soalnya sama, ya setingkat dengan ini gitu. Makanya kemarin pas aku keluar jadwal dapat persiapan US lagi, coba dikasih ini. Memang soalnya dibanding kemarin lebih susah ini ya. Ini lebih tricky ngerjain. Oke, ini siapa yang masih ingat kemarin ini caranya gimana? Kalau diketahui A 7X min 20, G 5X plus 30. Ini ditambah 180 atau sama dengan? Sama dengan. Apa? Lulus. Ada yang masih ingat kenapa? Karena Ayo, itu jangan sudut dicoret-coret. luar Ayo. berseberangan. Ayo, jangan dicoret-coret. Ayo. Kenapa? Siapa yang minggu lalu ikut? Sama aku. Masih ingat nggak triknya ini kenapa bisa disama denganin? Kalau misalkan lupa deh, itu luar berseberangan. Oke, sudut A ini tumpul apa lancip? Gimana ya, Tumpul. Tumpul apa lancip? Tumpul. Nah, kalau sama tinggal disama denganin. Gitu. Kalau beda, baru di jumlah hasilnya 180.
Ini 2X sama dengan 50. X sama dengan 25. Sudut H. Sudut H ini lancip apa tumpul? Lancip. Berarti kan pelurusnya ini ya. Iya. Tinggal 180 dikurang aja ya. 180 dikurang 5X tambah 3. 80 dikurang 5 dikali 25 ditambah 30. 180 dikurang 125. berarti ngerti? Ngerti, Kak? Ngerti, Kak. Ini boleh atau mau langsung juga. Oke. Next. Nomor 22 nggak usah dulu, belum. Ini nggak keluar lagi di kurikulum kalian ini. Langsung nomor 23 aja, Li. 22 di skip aja. Langsung nomor 23, Li. Bentar, ini udah ke scroll. Udah kan ya? Oh, benar, udah. Sudut BOC adalah 105. Maka besar sudut ADB adalah, berarti kan ini itu berarti, ayo gimana ya? 180 dikurangi 105. Ya, 180 berarti AOB-nya itu 75. 75. Habis itu Nah, dibagi ADB 2. itu setengahnya 75, ya kan? Iya. Berapa? Berarti ADB. 37,5. Ya, karena ADB sama AOB itu sama-sama menghadap satu busur, yaitu AB. Oke. Lanjut, Jo. Ngerti ya? Ngerti, Kak. Oke. Ini juga nomor, ini kayaknya enggak, ini nomor 24 atau 25. Ini kesebangunan materinya udah nyampe karena waktu udah habis. Kita pilih soal yang belum kebahas aja materinya ya. Ini 26, bangun ruang sisi lengkung. Nah, diketahui keliling alas kerucut 44. Gambar kerucut. Garis pelukisnya 25. Volume. Oke. Keliling ini keliling alas kerucut. Alas kerucut bentuknya apa? Lingkaran. Kan rumus kelilingnya gimana? I kali D. Sama dengan 44. Berarti D sama dengan 44 per Pi ya. Nah, berarti sama dengan 44 dibagi 22 per 7. Sama dengan 44 dikali 7 per 22. Coret-coret. Maka diameternya sama dengan 14. Nah, kalau diameter sama dengan 14, maka jari-jari sama dengan 7. 7. Nah, rumus volume kerucut itu apa sih? Sepertiga pi R kuadrat T. Sepertiga pi R kuadrat T. Nah, nilai T ini udah ada belum? Belum ya? Nah, kita tarik tinggi nih. Kita kasih warna kuning. Nah, nggak lurus. Ini membentuk bentuk apa? Segitiga siku-siku. Berarti kita menggunakan pita Pitagoras. Pitagorasnya berarti T kuadrat sama dengan akar 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. T kuadrat sama dengan akar 625 dikurang 40. 9. T kuadrat sama dengan akar 576. Maka T sama dengan 24. 24. udah tinggal masukin ke rumus 3 kali
22 per 7 kali 7 kali 7 kali 2, 4. Coret, 8. Tinggal 22 kali 7 dikali 8. Berapa jawabannya? 1032. 1232. Nah, tuh. 1200. Ini juga bisa nih, trik ini yang ngasih soal baik nih, angkanya bagus. 2 kali 7 berapa? 14. 14 kali 8? Belakangnya aja, 4 kali 8? 2. Belakangnya 2, cuma 1 kan yang belakangnya 2. Nah, udah nggak usah dihitung. Nah, itu cara ngerjain cepet, menghemat waktu. Kayak gitu ya. Gitu. Yuk, sini. Next, 27 nih. Li, statistika nih, seru nih. Nilai rata-rata 10 siswa 55. Jika ditambahin nilai 5 orang lagi, ratanya jadi 53. Nah, rata-rata 5 orang anak ini berapa? Nah, nilai rata-rata 10 siswa 55. Nilai rata-rata itu gimana sih ngitungnya? Kan nilai keseluruhan ada 10 nilai dibagi 10 itu jadi 55. Jadi keseluruhan nilai 10 orang ini 550. Nah, sedangkan kalau misalnya ditambahin 5 orang, kan orangnya jadi 15 nih. Jadi 15 siswa, rata-ratanya 53. Berarti di 15, ada 15 nilai nih, dibagi 15, itu sama dengan 53. Jadi total keseluruhan nilai 15 orang itu 53 kali 15. 795. Ya, 795. Nih, nilai 10 orang tuh 550. Ditambahin sama nilai 5 orang ini, jadi 795. Jadi nilai 5 orang berapa? Nilai 5 orang siswa yang baru masuk ini. Dikurangin. 45. Nilai keseluruhan 5 siswa ini 5 dikurangin 550. 245. Nah, 245 ini nilai 5 orang ini. Yang Jumlah. ditanya berapa rata-rata 5 orang anak tersebut. Berarti rata-ratanya 245, ini nilai keseluruhan dibagi 5. 49. 49. Enggak. Atau masih kurang paham sama bahasanya? Ngerti? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Oke. Next. Ini nomor 28 tinggal pengamatan grafik bisa ya? Kita ke 29 aja. 2 buah dadu dilempar bersamaan sekali. Peluang munculnya mata dadu lebih dari 6 adalah. Biasa ya, kita bikin itu ya. Bikin tabel peluang ya. Nanti nggak bikin tabel peluang? Yang gini loh. Kok miring? Yang gini, yang tabel peluang ini. Ini kalau cara panjang, tapi kalau cara pendek bisa diakalin. Coba, peluang mata dadu lebih dari 6. Jika dadu pertama 1. 1,1 lebih dari 6 nggak? Enggak. 1,2? Enggak. 1,3? Enggak. 1,4? Enggak. 1,5? Iya. 1,5 jumlahnya berapa? Lebih dari 6. Enggak. 1,6? Iya. 2,1? Ya. Enggak. 2,2? Enggak. 2,3? 5. Gitu ya, 2,4? Iya. Lebih dari enggak. Lebih sayang. Kalau lebih harus lebih. Jadi minimal 7. 2,4?
Enggak ya? Enggak. 2,5? Iya. Nah, berarti 2,6 juga. 3,1? Enggak. 3,2? Enggak. 3,3? Enggak. 3,4? Iya. Berarti 3,5, 3,6 juga. Nah, udah cukup sampai sini aja. Karena kalau 4 dicari, 4 yang ada temennya mana? 3 kan? Nah, berarti dimulai dengan 3. 4,4, 4,5, 4,6. Baru 5. 5 yang ada temennya paling kecil mana? 2 kan? 2. Berarti 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6. 6 paling kecil temennya berapa? 1. Berarti sampai 6,6 juga. Gitu aja. Tinggal dihitung ada berapa ini. Coba D bukan K? Coba sobat-sobat. Ini ada berapa? B. 21 per berapa? 36. 36. 36 dapat dari mana? Ruang sampelnya. Dadu berarti 6 pangkat 2. Iya, betul. Ruang sampelnya ya, 6 pangkat 2. Bisa disederhanain jadi berapa? Bagi 3, 7/12. Nah, jadi jawabannya yang benar yang mana? B. Ngerti? Ngerti, Kak? Nah, gitu ya. Cara nentuin ruang sampel cukup sampai 3. Kalau dia jumlah ya, kalau dia jumlah cukup sampai 3, sekian. Nanti yang 4 dia akan berulang kok. 4,3, udah ke bawah. 5, 5,2, udah ke bawah. 6, 6,1. Ngerti ya? Oke. Ini soal terakhir. Peluang lagi. Udah dibahas nih materi peluang. Paling itu aja kali. Ada yang mau ditanya nggak materi-materi yang belum dimengerti? Ini gampang ini. Ya, ini bisa dikerjain sendiri nanti. Ngerti nggak kalau soal nomor 30? Kalau nggak biar dibahas sama kali. Oke, kali dibahas aja boleh. Oke. Dalam sebuah kotak nih ada 90 bola totalnya. 18 bola warna merah, 45 bola warna kuning, sisanya warna hijau. Berarti warna hijaunya berapa? 10 dikurang 18 tambah 45. 27. 27 bola warna hijau. Peluang terambil bola berwarna hijau adalah rumusnya kan NA per NS. Nah, semestanya itu berapa? 90 bola. Bola hijaunya 27. Tinggal disederhanain, sama-sama dibagi berapa? 9. 3/10. 3/10 peluangnya. Gampang lah ya. Ada yang kurang ngerti? Ngerti? Ngerti, Kak? Enggak ngerti. Ngerti, Kak. Ngerti nggak? Sorry tadi ke disconnect. Ngerti? Paham. Oke, ada materi-materi yang mungkin belum paham? Boleh yang sudut lagi gak, Kak? Yang mana? Sudut. Sudut. Oke, sudut. Ya. Kita pelajari tentang sudut ya. Sudut. Sudut yang kayak gini ya. Sudut yang kayak gini ya. Iya. Ya bukan? Iya, kayak gitu. Oke.
Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G, ini H, ya. Nah, coba yang A ini sudutnya lancip atau tumpul? Lancip. Lancip, oke. Yang B lancip atau tumpul? Lancip. Yang C? Lancip. Yang C? Yang C bentuk sudutnya gini nih. Lancip atau tumpul? Tumpul. Tumpul. Yang D? Lancip. Yang E? Lancip. Lancip. F? Tumpul. G? Tumpul. H? Lancip. Lancip. Kalau dia gambarnya kayak gini, semua sudut sejenis nilainya sama. Maksudnya gimana? Semua sudut lancip besarnya sama, semua sudut tumpul besarnya sama. Itu ya peluangan sini ya. Jadi ini lancip ini di sini, meskipun lancipnya dia di sini, lancipnya dia di sini, lancipnya dia di sini, nilainya sama. Artinya, kalau misalkan diketahui contoh di sini 32 derajat. Artinya di sini berapa? 32. 32. Nah, oke, 32 derajat. Kalau aku tanya, berarti nilai sudut. Ini nggak mungkin dong, nggak mungkin 32. Salah. Ini kan tumpul. 132. Nah, 132. Artinya kalau ditanya sudut D, sudut D ya benar. Ini lancip. Ini lancip bener 32 tadi berarti ya. Bener 32. Sorry. 32. Kalau ditanya sudut D, D itu lancip apa tumpul? Tumpul. D. Lancip. Lancip. Berarti nilainya berapa? 32. 32 juga pasti. Berarti nilai sudut C. C ini gimana nyarinya? 180 kurangi 32. Berapa? 148. 148. Berarti sudut H. 148. Nah, H tadi lancip apa tumpul? Lancip. Lancip. H, sayang. Tumpul. Lancip, berarti nilainya? 32. Berarti sudut F bukan 32 dong? Iya. Nah, makanya tadi sudut F ini salah. Sudut F ini berapa? 148. 148. G? 8. 148. 148. E? 32. 32. Ada yang salah nggak dari ini semua? Coba diteliti. Benar? Benar semua? 14. Benar ya? Nah, artinya ini rangkumannya. Jadi kalau misalkan nanti ada gambar gini. Tentukan nilai X. Gimana caranya? Ayo. Disama denganin atau ditambah sama dengan 180? 180 sama Kenapa ditambah sama dengan 180?
Enggak kok nggak ditambah. Ini sudutnya apa? Lancip. 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 Ini sudutnya apa? Tumpul. Kumpul. Nah, udah tinggal ditambah sama dengan 180 gitu ya. Kalau dia sama-sama lancip tinggal disama denganin. Kalau dia satu lancip satu tumpul tinggal ditambah sama dengan 180. Ngerti? Ngerti, Kak. Ngerti. Oke. Ngerti, Kak. Makasih. Ngerti. Sekarang peluang. Peluang yang kurang ngerti tadi yang mana? Peluang. Ayo coba ngomong di chat atau di open mic. Peluang yang kurang paham di materi yang mana? Entah nentuin ininya, Kak. Hanya gitu kan Yang tadi gini ya? Ya itu. Ya. Bener kayak gitu. Ngerti, Kak. Gini. Table peluang ya, Kak? Ya, tabel peluang. Peluang dadu. Tapi ini agak telat berarti nggak apa-apa ya. Selesainya ya. Yang mau live boleh live. Maaf, terlambat. Maaf, ini kesalahan dari itu. Karena ada pertanyaan ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Begini. 2, 3, 4. Ini kan biasa ya, bikin gini ya. Dibikin garis. Nah, tinggal kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 31 sampai seterusnya. Ngerti? Yang ini ngerti? Ngerti, Kak. Oke. Sekarang kan tadi ditanya yang nilainya berjumlah lebih dari 6 ya? Iya. Sebenarnya gini. Yang berjumlah lebih dari 6 berarti 7 pertama, betul nggak? Iya. Kan? Paling atas dulu. Kalau kalian bikin tabel sebenarnya caranya gini. Paling atas yang nilainya lebih dari 6 yang mana? 1,5 sama 1,5 jumlahnya berapa? 6. Lebih dari 6 nggak? Tidak. Nah, berarti mulainya dari 1,6. berarti kita tarik garis aja gini horizontal. Diagonal. Nah, berarti yang masuk itu yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sebenarnya mudahnya gitu. Kalau mau bikin tabel. Tapi kalau misalkan malas bikin tabel, PR, lihatnya kan 1,6 pertama ya, ya kan? Ada 1,6. Kalau depannya 2, 2, berapa? 2,5. Nah, berarti 2,6 juga dong. Karena 2,6 jumlahnya berapa? 8. Benar ya? Berarti dia ikut ya? Iya, Kak. Nah, berarti kalau depannya 3, 3, berapa? 4. 4. Berarti 3,5, 3,6 ikut ya? Iya, Kak. Nah, udah cukup sampai 3 aja. Karena kalau 4 nanti kan mikir lagi, coba lagi 4,1 masuk apa enggak. Nah, 4 paling kecil temennya berapa? 3. Ya wes, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6. 5 paling kecil temennya berapa? 2. Ya wes. Sampai 5,6. 6 paling kecil temennya berapa? 1. Ya udah. Sampai 6,6. Ngerti? Nah, ini dijumlah nanti hasilnya 20. 1. Makanya tadi peluangnya 21 per 30. 6. Ya. Ada lagi yang masih kurang jelas? Masih ada lagi yang kurang jelas? Oke, paham Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada,
Dari aku cukup kali, kalau selesai boleh tutup dengan doa. Oke, dari aku juga cukup. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan doa, berdoa kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kasih adik-adik. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. God bless you. Yo, terima kasih kembali.